Saudara sekalian, kalau kita cermati kalender liturgi kita, masa Paskah itu sesungguhnya ditutup pada hari Pentakosta, saat semua murid atau semua orang menerima Roh Kudus. Tetapi gereja langsung menyambung dengan dua perayaan besar, yaitu Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus dan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini. Dengan perayaan Tritunggal yang Maha Kudus, kita semua diajak untuk meyakini dan sekaligus berpegang bahwa iman kita itu bersumber pada Allah Tritunggal. Apa yang dirumuskan oleh gereja tentang Tritunggal dapat kita kenali dari macam-macam doa, mulai doa yang sederhana, kemuliaan pendek maupun kemuliaan panjang, dan juga tentu saja syahadat para rasul. Itu poin pertama yang harus menjadi pegangan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Khusus bagi kita umat Katolik, setelah kita diyakinkan tentang pegangan pokok kita sebagai umat beriman, lalu kita diberi atau diingatkan kembali mengenai hari ini, yaitu tentang Ekaristi, tentang tubuh dan darah Kristus yang setiap kali kita sambut. Dengan ini pertama-tama mau ditegaskan kepada kita semua umat Katolik bahwa Ekaristi bagi kita adalah sumber kehidupan, sumber hidup umat Katolik. Karena perayaan Ekaristi menjadi sumber kehidupan kita, maka diharapkan masing-masing dari kita memiliki devosi, kecintaan kepada Ekaristi. Tanda cinta ataupun devosi kepada Ekaristi ditandai dengan keinginan untuk hadir, untuk ikut ambil bagian di dalam perayaan itu sendiri. Maka menjadi aneh kalau ada orang ngakunya Katolik tetapi tidak ingin Ekaristi, tidak ingin datang ikut Ekaristi. Itu rada wagu. Yang normal bagi kita adalah yang menjadi Katolik itu berarti ya di mana ada kesempatan Ekaristi kita ikut. Apalagi Ekaristi hari Minggu dan Ekaristi untuk hari-hari raya dan hari-hari yang disamakan dengan hari raya. Setiap kali ada kesempatan Ekaristi kita ikut. Kadang-kadang itu juga bisa ditambah lagi dengan kebaktian khusus kepada Sakramen Maha Kudus. Devosi kepada Sakramen Maha Kudus yang diselenggarakan hari Jumat pertama dalam bulan itu juga muncul di dalam perjalanan sejarah, bukan sejak awal juga, tetapi itu menjadi kerinduan banyak orang. Dan kita semua juga merasakan ada sesuatu yang berbeda di sana. Ada sesuatu yang menggetarkan hati yang kita rasakan. Maka hadirlah dalam perayaan Ekaristi Jumat pertama. Karena di sana kita memang diajak untuk secara khusus mengadakan pujian
kepada sakramen Maha Kudus. Itu poin pertama. Ekaristi menjadi sumber hidup dan kita sudah sewajarnya kalau memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Ekaristi. Yang kedua, sudah beberapa waktu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus menjadi hari istimewa untuk anak-anak kita yang pertama kalinya menerima tubuh Kristus, menerima komuni yang pertama. Mereka sudah dipersiapkan waktu cukup lama, diberi pemahaman mengenai apa itu Ekaristi, apa itu tubuh dan darah Kristus. Dan dalam kitab hukum gereja yang disyaratkan untuk mereka semua yang pertama kali menerima komuni pertama amat sederhana, yaitu bahwa diharapkan anak-anak itu memahami bahwa yang kita sambut di dalam perayaan Ekaristi itu adalah tubuh dan darah Tuhan, tubuh dan darah Kristus sendiri. Diharapkan anak dapat membedakan antara roti biasa dan roti yang sudah diberkati. Itu syarat utama, memahami bahwa ini bukan barang biasa. Konsekuensi dari antara roti biasa dan roti yang sudah menjadi tubuh Kristus kita dapat perhatikan di dalam katakanlah perlakuannya. Pada waktu hosti itu belum diberkati, Mesdinar boleh memegang sibori ini. Tetapi setelah diberkati, Mesdinar tidak lagi boleh pegang sibori ini. Kita semua yang dewasa pun juga tidak boleh. Lalu siapa yang boleh? Yang boleh tentu saja adalah para imam yang sudah ditahbiskan dan kemudian diperluas kepada orang-orang yang diberi mandat untuk itu. Dan dalam hal ini adalah para bapak dan ibu prodiakon. Itu cara kita membuat pemahaman bahwa ini berbeda. Nah, kalau kita kemudian ditanya, kapankah terjadi perubahan dari hosti biasa menjadi tubuh dan darah Kristus sehingga kita harus memberikan perlakuan yang berbeda? Jawabannya ada di dalam kata-kata yang dikutip oleh Paulus tadi. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus pada bab 11 ini menjadi acuan bagi gereja. Dan terutama menyangkut hal ini kita mengingat apa yang disampaikan oleh Konsili Trento dan kemudian ditegaskan kembali di dalam Konsili Vatikan yang kedua, yaitu pada waktu imam mengatakan inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu dan inilah darahku yang dicurahkan untuk penebusan bagi dosa semua orang. Pada saat kata-kata konsekrasi itu diucapkan, saat itulah terjadi perubahan. Istilah yang dipakai untuk menyatakan perubahan ini itu yang asalnya dari kata Latin. Kata majemuk dalam bahasa Latin yaitu transubstansiasi.
Jadi ada perubahan substansi, perubahan hakikat di dalam roti itu. Pengalaman juga menunjukkan bahwa semua orang yang percaya bahwa yang saya sambut ini adalah tubuh Kristus, entah bagaimana, itu juga masih merupakan sebuah misteri. Entah bagaimana kita itu sepertinya bisa sembuh kembali. Itulah sebabnya mengapa sakramen Ekaristi juga kita mengerti, kita hayati sebagai sakramen penyembuhan. Saudara-saudara kita yang sakit, yang menerima sakramen pengurapan dan kemudian juga menerima komuni, entah bagaimana hatinya menjadi semeleh, menjadi tentram. Entah tentram untuk kemudian menerima kematian sebagai kehendak Tuhan, ataupun tentram karena dengan tubuh dan darah Kristus yang saya sambut ini, saya memperoleh kembali kekuatan hidup saya. Dan itu juga banyak orang kemudian mendapatkan kesembuhan. Ini yang tidak terlalu mudah untuk dipahami dan dijelaskan, tetapi pengalaman menunjukkan kenyataan-kenyataan seperti itu. Jadi yang kita sambut adalah tubuh Kristus. Itu artinya saya atau kita masing-masing bersatu pertama-tama dengan Tuhan. Tetapi juga bukan hanya saya bersatu dengan Tuhan, tetapi kita semua dipersatukan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam peristiwa penyelamatan. Kita dipersatukan sebagai gereja, sebagai komunitas. Itu arti komuni. Maka jangan pernah dihayati bahwa komuni itu hanya persatuan pribadi saya dengan Tuhan, entah bagaimana orang lain. Tidak. Komuni dipahami oleh gereja dalam dua arah kesatuan. Kesatuan dengan Tuhan dan kesatuan dengan semua orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat. Itulah sebabnya mengapa dalam beberapa kali Ekaristi untuk mungkin umat yang tidak terlalu dikenal, kadang-kadang diumumkan bahwa saudara-saudara yang boleh menyambut komuni adalah mereka semua yang sudah boleh menerima komuni pertama dan tidak terhalang. Tidak terhalang itu artinya apa? Itu artinya ada beberapa hal yang mungkin menyalahi hidup komunitas. Apa itu bentuknya? Bentuknya adalah salah satunya, kalau ada orang Katolik yang menikah di luar gereja Katolik, itu artinya cara hidup seperti itu tidak layak, tidak pantas untuk menerima komuni. Karena kesepakatan kita, semua orang Katolik menikah di dalam gereja Katolik. Itulah sebabnya mengapa kemudian di dalam syarat untuk anak-anak yang menerima komuni pertama, bukan hanya pemahaman mengenai apa itu tubuh Kristus atau bagaimana tubuh Kristus, tetapi juga ditambahkan syarat, yaitu bahwa kita semua hendaknya menyambut tubuh Kristus dengan pantas. Dengan pantas kita dapat membaginya atas dua hal yang sederhana. Kepantasan yang pertama dari segi tata lahir. Misalnya di beberapa tempat diributkan, mosok ikut Ekaristi kok pakai baju yang you can see, misalkan itu. Dulu beberapa kali kan seperti itu kan. Nah, itu salah satunya. Jadi itu mengganggu yang lain. Tapi juga bukan hanya itu. Kalau menurut saya ya pertanyaannya, apakah kamu sendiri yang memakai baju you can see merasa pantas? Kan begitu. Jadi kepantasan dari segi fisik itu dalam arti tertentu ya relatif. Tetapi
seakan-akan kita memiliki kesepakatan bersama manakah yang pantas dan manakah yang tidak. Zaman dulu, katakanlah sebelum tahun 70-an, pergi ke gereja itu pantasnya kepiye? Yo cekeran. Karena waktu itu namanya sendal jepit aja masih jarang, apalagi sepatu. Nah kalau sekarang ini zaman dimana katakanlah sepatu sudah menjadi biasa, kalau pergi ke gereja pakai sendal jepit itu rasanya ya ora pantes, akan menarik perhatian orang lain, dilirik sana dilirik sini, kita sendiri menjadi risih kan begitu. Itu relativitasnya di sana. Kepantasan itu kontekstual juga. Nah, tetapi tentu saja ya kita harus bisa memahami dan membaca diri kita sendiri, bisa menempatkan diri kita sendiri. Manakah yang menurut saya pantas? Satu hal. Tetapi kepantasan juga tidak hanya dilihat dari sisi subjektif. Kepantasan itu juga dilihat dari sisi sosialnya. Itu kata yang tidak terlalu mudah untuk diterjemahkan, tetapi sebenarnya mudah juga untuk dimengerti dan dirasa-rasakan. Karena kepantasan ini tidak untuk didiskusikan dalam arti tertentu, tetapi untuk dirasa-rasakan di mat-mat kayak begitu. Nah, itu kepantasan dari sisi tata lahir. Kepantasan yang berikutnya yaitu tata batin. Kepantasan dari tata batin kalau kita tengok kembali lagi-lagi kepada anak-anak penerima komuni pertama. Sebelum anak-anak ini menerima komuni pertama, mereka diajak, dilatihkan untuk apa? Untuk mengaku dosa. Nah, pengakuan dosa berlaku bukan hanya bagi anak-anak, bagi semua orang setelah komuni pertama. Bagaimanakah caranya gereja mengajak kita semua untuk masuk ke dalam Ekaristi dengan pantas? Dahulu kita diajari dan diingatkan untuk 1 jam sebelum ke gereja kita mengadakan puasa, tidak makan, tidak minum. Itu dalam posisi mempersiapkan hati bahwa saya akan menerima tubuh Kristus. Itu dulu. Sekarang diperpendek menjadi kurang lebih 1 jam sebelum komuni lah, ada kompromi di sana. Nah, saudara-saudara, kepantasan batin itu hanya kita sendiri yang mengetahui. Kepantasan lahir masih orang lain melihat, tetapi kepantasan batin memang lebih pada urusan saya dengan Tuhan. Apakah saya sungguh-sungguh layak Tuhan hadir di dalam diri saya? Sebelum komuni kita semua juga mengucapkan kata-kata itu, kata-kata yang diambil dari ucapan seorang penatus, seorang perwira yang meminta supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya karena hambanya sakit. Dan pada waktu Yesus mau datang, dia mengatakan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, ke rumah saya. Bersabdalah saja maka hambaku itu akan sembuh. Nah, itu kita modifikasi sedikit untuk diri kita sendiri. Saya sesungguhnya sebagai orang yang berdosa tidak pantas untuk menerima kehadiran Allah yang maha suci di dalam kehidupan saya. Tetapi karena Tuhan mengangkat saya, mengundang saya untuk ikut berpartisipasi, maka syukur kepada Tuhan bahwa saya manusia yang berdosa ini dianggap layak oleh Tuhan. Dan kemudian kita diperkenankan bersatu dengan Tuhan dan komunitas. Saudara-saudara, kenyataan bahwa saya tidak pantas tetapi dilibatkan dalam karya penyelamatan Tuhan, itulah yang menjadi inti dari seluruh perayaan Ekaristi, yaitu ungkapan syukur. Maka siapapun di antara kita yang mengikuti perayaan Ekaristi, kita harus ingat kembali diri kita
Saya yang rajin mengikuti Ekaristi, apakah saya di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa juga mampu menemukan hal-hal yang pantas untuk disyukuri di dalam kehidupan? Ciri bahwa kita adalah orang Katolik sejati, saya selalu akan mampu menemukan hal-hal yang pantas untuk disyukuri, apapun itu bentuknya. Maka dari itu mari kita tengok kembali perjalanan hidup kita. Apakah saya menjadi pribadi yang mudah untuk bersyukur kepada Tuhan, syukur atas kehidupan, syukur atas kesehatan, syukur atas pasangan. Betapapun mungkin jelei, betapapun mungkin cerewetnya, tetapi ada orang yang mau hidup dengan saya yang mungkin lebih jelei dan lebih menjengkelkan. Itulah yang kita syukuri. Kenapa? Bukan bahwa kita itu menjadi orang yang sempurna, tidak. Tetapi bahwa kita dipanggil untuk setia. Setia kepada pasangan, setia kepada keluarga. Itu yang membuat kita kerasan di rumah. Itu yang membuat saya bersemangat di dalam kehidupan.